dimuliakan Allah, para sahabat pertama sekali marilah kita lakukan beserta syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat beserta karunia kepada kita, juga yang masih memberikan kesehatan, kesempatan, kelapangan agar kita dapat berakhir tempat yang sangat berbahagia ini, yaitu dalam keadaan sehat. Kemudian salawat dan salam kita kepada kita berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan sahabat beliau, semoga di hari kelak nanti ya salah satu umat yang mendapat syafaat dari beliau. Yang akan dihormati Bapak pimpinan kita dengan mengenai, kemudian Bu kemudian adik-adik atau anak-anak kami beserta khusus yang kami muliakan dan yang kami banggakan. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan di tempat yang berbahagia ini. Dalam kemajuan era teknologi sekarang, kemampuan pada diri kita sendiri. Salah satunya mungkin yang akan kita laksanakan pada sekarang ini yaitu latihan portir kerawang gayo. Portir kerawang gayo itu udah trainingnya udah dunia ya. Kerawang gayo itu dunia ya. Lalu dulu kita mungkin pada masa kami dulu kuliah di Medan, angkatan saya pegawai negeri di Medan juga. Saya waktu pulang dari sini ke Medan bawa topeng kecil-kecil dulu. Saya masih ada hijau atau ya Pak. Ini balik ke bahasa Indonesia. Ya, waktu bujang dari Bogor, waktu libur kasih libur, pas libur kadang barat pasar. Pada saat pulang ya aku masuk ke Kerawang. Oke, bisa atau tak? Beli waktu ya di Besar, di kubur di arah dekat Belang. Sampai di Medan itu saya buat. Waktu ya di gerbunya aku katakanlah Bapak 100.000, tujuh 120.000. Jadi aku bijak. Jadi pada masa itu juga portir kerawang gayo ini sangat diminati. Dan itu video sahabat saya pasok dulu. Bahwa sampai berponi-poni dulu sama mereka. Misalnya aku berkeren-keren, berpijang, jual, sisi berpijang, kemudian titik. Jadi kira-kira ini inti apa yang saya sampaikan. Sekarang ini kerawang gayo itu bukan hanya Indonesia, bukan aja. Indonesia sudah mendunia. Jadi kalau adik-adik yang punya kemampuan, pinter, panik, masa dalam 40 Dinginnya di mana? Di Gemboya. Jadi tidak perlu lagi orang Gemboya datang ke Takiman ini untuk portir kerawang. Tinggal dia modeli lagu sini Bu, lagu sini Bapak, aku masih. Tidak bagus. Kemudian dari mana lagi? Mungkin dari Rusik mana tidak? Ada nggak ya? Dari Rusik, Kecamatan Rusik? Juga. Tidak perlu lagi orang datang dari Rusik karena
sasaran utama kita tidak usah bolong-bolong, itu sekolah, baik dari SD, TK, SD, SMP, sudah otomatis mereka menggunakan baju sekolahnya itu menggunakan motif keroncong. Ini saja bisa kalian handle. Tidak lagi orang menjahit kerawang ke takema. Saya pikir gerdali bikin pegali, bubuk merata bikin pegali, berani menjit kerawangan ke pegali itu sopong lah itu apel, ket, jatri. Ini, ya, ini kita nanti bisa buka usaha sendiri. Kita yang terima uang, kita yang kelola segala-galanya, kita dan kerjaan ini di rumah ya. Ini perlu dari minta bilang, orang kan saya, jadi berpokok itu apalagi sekarang ini bu ya. Kalau dulu mungkin main betah-betawa ya bu. Kalau sekarang tinggal tekan. Jadi dalam kesempatan ini kami mungkin tidak selalu berpanjang muka di mana itu tadi teman-teman. Ya harapan kita bersama-sama dengan waktu yang 40 hari ini kami harapkan adik-adik bisa. Itu nanti kalau 40 hari itu levelnya kelas level apa terus itu? Dasar atau bisa sampai bisa ya? Tapi udah bisa membuat motif bisa dia, sudah bisa membuat motif, bisa dipakai atau enggak pak kita mah kita baju kan jadi ini kerawang ini bangga. Coba kita ingat mau kasih bangga. Dari perjalanan ini nanti kami juga akan melihat nanti memang apa coba kita lihat. Artinya kami lihat nanti adalah hasil yang peroleh oleh adik-adik dalam pelaksanaan kegiatan ini. Jadi dengan demikian kegiatan pelatihan khusus kewirausahaan dalam hal ini Bordir Kerawang Gayo, Kementerian Dinas Pendidikan melalui Dirjen Vokasi, Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan Nasional, kerjasama dengan IKBN Bilang Bali, mengadakan khusus kewirausahaan tentang Bordir Kerawang Gayo. Dengan ini kami nyatakan dimulai. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Apabila ada yang kurang berkenan kami sampaikan kepada adik-adik, kepada kita semua, kami mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mohon ampun. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
karya yang sudah kami buat, yaitu sak batil. Adapun motifnya yang pertama tai syukur. Di sini kami membuat bagian di pinggirnya yaitu tai syukur, kemudian dilanjutkan dengan tapak Sulaiman. Setelah itu ini namanya sari, kemudian tusuk rebung dan embun berangkat. Adapun gunanya sak batil ini yaitu untuk membungkus diri saat menyambut tamu kehormatan. Jadi kalau kita menyambut tamu, ini contohnya, walaupun itu ada langsung orang batil. Nah, ini fungsinya yaitu untuk membungkus, untuk menyambut tamu kehormatan. Contohnya ini tamu kehormatan. Lalu ini nanti makan sirih, itu kalau di dalam ada sirih. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil karya kami yang berdompet. Langkah pertamanya kita membuat pola terlebih dahulu. Setelah itu kita mencetak ataupun membuat pola kerawang dalam pola yang kita buat. Lalu kita menjahit sisi-sisi dompet. Untuk menyatukannya kita memerlukan benang dan jarum. Setelah itu kita membuat motif kerawang seperti ini. Motif embun berangkat, ini motif tai syukur, dan ini motif tusuk rebung. Langkah terakhirnya yaitu langkah finishing. Di sini kami membuat ini namanya lapisan ataupun kulit. Setelah itu kami menambahkan kancing untuk kita mengangkat agar kelihatan lebih rapi dan mendukung busana ataupun fashion yang akan kita pakai. Baik, ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuat kotak pensil. Sebelum kita membuat kotak pensil, alat yang kita gunakan yaitu seperti benang, kain keras, dan bahan kain, bahan dasar kain. Sebelum kita membuat kotak pensil ini, kita membuat memotong kainnya dengan dua ukuran. Yang pertama ukuran yang bulat dan kain yang utama untuk membuat motifnya. Untuk kotak pensil ini ada dua macam. Satu lagi yang seperti ini, yang tidak ada bagian bulat antara sisi kiri dan kanan. Selanjutnya, setelah kita menggunting kain, lalu kita menyetrika bahannya di kain keras. Selanjutnya kita membuat motif di kain. Di sini ada kami menggunakan motif tai syukur dan rebung, berangkat, dan tapak Sulaiman. Setelah membuat motif di bahan utama, selanjutnya kita menjahit bagian kuring di dalam kotak pensil. Setelah kita menjahit kuring di dalam, kita menjahit bagian sisi kanan dan sisi kiri untuk menyatukan bagian bulat dan bagian bahan utamanya. Setelah kita menjahit bagian sisi kiri dan kanan, kita selanjutnya menjahit bagian tali di bagian sisi kanan. Setelah kita menjahit keseluruhan ini, selanjutnya kita menjahit resleting untuk menutup atau membuka kotak pensil. Kegunaan dari kotak pensil ini yaitu untuk menyimpan alat-alat jahit seperti benang, pensil, dan lain-lainnya. Sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini mempresentasikan kerja kami, yaitu membuat tas seperti kawan bayi. Langkah pertama, kita harus membuat pola terlebih dahulu menggunakan
kelas kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Herani, alamat saya di Jakarta. Setelah saya melaksanakan pelatihan bordil Kerawang Gayo ini, saya mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya pribadi. Karena dulunya saya tidak mengetahui bagaimana cara gambar bordil Kerawang Gayo. Dengan adanya pelatihan ini, saya diajarkan bagaimana cara membuat bordiran Kerawang Gayo, mulai dari menggambar berbagai motif Kerawang Gayo, membuat pola bordiran, serta membuat aneka saung penir Kerawang Gayo. Salah satunya adalah membuat sabatil, membuat kotak pensil motif Kerawang Gayo, dompet, tas. Assalamualaikum wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Roser. Saya berasal dari kampus Sukadamai. Dalam mengikuti pelatihan, saya merasa ada perubahan yang begitu banyak dalam memahami proses pembuatan bordil Kerawang Gayo. Dari yang belum paham dalam membuat pola motif bordil Kerawang Gayo beserta alat-alat bordil Kerawang Gayo. Di PKAPM di Negeri ini, saya memulai mengenal bagaimana cara membuat pola motif bordil Kerawang Gayo beserta alat-alat